Kembali bersama saya Canggih Wisnu Hidayat dari PT Java Medica Utama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang All-Purpose Patient Care Simulator dari Telias. Manikin ini memiliki banyak sekali fungsi keperawatan dasar dan beberapa fungsi kedokteran yang sangat baik digunakan untuk melatih mahasiswa ataupun tenaga kesehatan dalam perawatan pasien dasar. Sebelum kita memulai pelatihan dengan manikin ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasang tangan dan kaki ke bagian torso. Cara pemasangannya seperti ini. Bisa kita lihat lubang di dalam torso, ada pengunci di sebelah atas, kemudian di bagian tangan seperti ini. Cara memasangnya, kita masukkan sesuai dengan lubang yang ada di dalam torso. Kemudian tangan kita putar seperti ini. Selanjutnya untuk bagian kaki, lubang di dalam torso seperti ini. Kemudian kita lepas mur, ring, dan pernya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan. Setelah itu kita masukkan per, ring dan murnya dari dalam torso. Manikin ini sangatlah fleksibel. Setiap bagian sendi bisa kita gerakkan. Nah, seperti ini, kita bisa mendudukkan manikinnya. Kemudian di bagian leher bisa seperti ini. Kemudian bahunya bisa diangkat seperti ini. Bisa putar ke depan, ke belakang. Kemudian bisa seperti ini. Kemudian sikunya bisa kita lipat seperti ini. Tangan bisa kita buka ataupun seperti ini. Kemudian untuk bagian kaki seperti ini. Kemudian seperti ini, lututnya seperti ini, kakinya seperti ini. Fungsi yang kedua adalah memandikan pasien. Manikin ini bisa digunakan untuk melatih keterampilan memandikan pasien, seperti membersihkan wajah, membasuh wajah, kemudian keramas, irigasi mata, dan oral cleaning. Namun kami sarankan untuk sekedar isyarat saja, tanpa perlu menggunakan air sungguhan karena bisa masuk ke dalam badan manikin dan ditakutkan akan merusak manikin itu sendiri. Karena sendi yang fleksibel dari manikin ini, sehingga manikin ini bisa digunakan untuk pelatihan memakaikan atau melepas pakaian dari pasien. Kemudian di sini di bagian ini ada lubang untuk perawatan tracheostomi. Bisa menggunakan tube asli, dimasukkan ke dalam lubang ini, kemudian kita bisa melakukan praktek perawatan tracheostomi. Injeksi intramuskular. Injeksi intramuskular bisa dilakukan di beberapa lokasi. Yang pertama itu di lengan atas bagian kiri dan kanan, kemudian di paha bagian kiri dan kanan, dan satu lokasi lagi di pinggul bagian kiri. Untuk selanjutnya adalah fungsi venipuncture. Sebelum melakukan pelatihan venipuncture, untuk venipuncture kita menggunakan lengan seperti ini. Bisa kita lakukan tanpa menyatukan ke dalam torso, bisa kita lakukan secara mandiri seperti ini, atau
bisa kita pasangkan ke dalam tubuh dari manikin. Jika ingin menggunakannya bersatu dengan manikinnya, terlebih dahulu kita lepas tangan sebelah kanan. Seperti ini. Kemudian kita pasangkan seperti ini. Selanjutnya, di sini ada dua selang. Selang yang pertama kita hubungkan dengan tampungan air seperti ini. Tampungan air ini kita isi air, kemudian kita gantungkan ke tiang infus untuk memasukkan simulasi cairan darah ke dalam tangan. Bagian-bagian yang bisa ditusuk dari bagian atas sampai ke dalam bawah. Untuk selang yang satunya kita hubungkan ke tampungan pembuangan. Untuk selanjutnya adalah fungsi kateter dan enema. Di sini disediakan dua genital, yang satu genital laki-laki termasuk untuk kateter dan juga enema. Kemudian ada genital perempuan seperti ini, untuk kateter dan juga enema. Di sini ada tampungan air di belakang. Seandainya kita melakukan praktek enema kemudian cairannya sudah penuh, bisa kita lepas seperti ini. Kemudian dibuang cairannya. Nah, untuk pemasangan genital ini ke dalam manikin, caranya seperti ini. Pertama, di tampungan air untuk kateter, di sini ada lubang seperti ini. Kita sambungkan ke dalam selang yang sudah tersedia di dalam torso. Kita masukkan seperti ini. Selanjutnya, genital ini kita masukkan ke dalam lubang yang ada di bagian bawah torso, seperti ini. Untuk selanjutnya, selang yang keluar dari torso ini kita gunakan untuk mengisi air ke dalam tampungan kateter. Setelah tambungan terisi, kemudian kita sambungkan dengan bulb ini. Fungsi dari bulb ini adalah memberi tekanan pada kantong penampung air di dalam kateter ini, sehingga air bisa keluar saat dilakukan praktek masukkan kateter. Kateter yang direkomendasikan adalah ukuran 14. Karena genital yang realistis, bisa digunakan langsung menggunakan kateter yang ada. Untuk pemasangan genital laki-laki dan perempuan, prinsipnya sama. Untuk genital perempuan juga sangat realistis. Untuk selanjutnya adalah keterampilan untuk memasukkan makanan dari mulut atau hidung menggunakan tube feeding atau NGT. Di sini yang kami rekomendasikan adalah ukuran 20. Kita bisa masukkan tube ini langsung melalui hidung, kemudian masuk ke dalam simulasi lambung. Dan setelah lambung terisi penuh, cairan akan keluar melalui selang yang ada di bagian belakang torso. Kemudian cairan yang bisa dimasukkan ke dalam manikin ini maksimal adalah 250 ml. Kemudian saat melakukan prakteknya, kita angkat sedikit tubuh dari manikin ini untuk menghindari air kembali ke kepala. Untuk selanjutnya adalah fungsi pengukuran tekanan darah. Untuk fungsi ini kita menggunakan tangan yang seperti ini. Jadi yang pertama kita ganti dulu tangannya, kita lepas dulu. Dan kita ganti dengan tangan ini.
Untuk pengukuran tekanan darah ini kita menggunakan monitor seperti ini. Cara menghidupkannya seperti ini. Kita tekan power ini. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk pengaturan sistolik dan diastolik. Kita bisa atur. Kemudian kita juga bisa mengatur pulse rate-nya dan juga volumenya. Kemudian kita menggunakan tensimeter yang seperti ini. Di sini ada dua cabang, yang satu ke blood, yang satu kita masukkan ke input sensor dari monitor ini. Kemudian dari tangan ini, kabel dari tangan kita masukkan ke bagian arm seperti ini. Kemudian kita pasangkan tensinya ke dalam tangan. Dan kita bisa menggunakan stetoskop untuk mendengarkan tekanan darahnya. Kita letakkan dalam pads di sini, kemudian kita bisa memulainya dengan memompa. Bisa kita lihat, kita atur sistolik 120, diastolik 80. Jadi ketika sudah mencapai batas itu, kita akan bisa mendengarkan tekanan darahnya. Untuk selanjutnya adalah fungsi auskultasi. Nah, untuk auskultasi ini, di sini sudah ada monitor auskultasinya, kemudian konektornya dan juga dayanya. Dan untuk menyambungkannya, kita pasangkan ke bagian torso bagian sebelah sini. Kita masukkan seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah konektornya harus female to male. Kemudian ujung yang satu kita sambungkan ke bagian bawah dari monitor ini, seperti ini. Kemudian di sini ada dua output lagi. Yang pertama ini yang sebenarnya adalah input, kita masukkan untuk power. Kemudian yang satu ini adalah untuk output, kita bisa sambungkan kepada handsfree, headset ataupun speaker eksternal. Nah, kemudian menghidupkannya seperti ini. Kita tekan tombol power. Kemudian seandainya kita ingin mendengarkan bagian paling atas ini adalah suara dari manikin, kemudian ini adalah paru-paru kanan, kemudian ini adalah paru-paru kiri, dan ini adalah suara jantung, dan yang paling bawah ini adalah suara dari perut. Nah, kemudian di sini ada tombol naik turun untuk memilih kasus atau suara yang ingin didengarkan. Seandainya kita ingin mengatur kasus pada paru-paru kanan, kita pilih dulu, kemudian kita tekan tombol ini, kemudian kita pilih suara yang ingin kita dengarkan. Setelah kita memilih, kemudian kita tekan kembali lagi ke sini, dan kita bisa mengatur volumenya dari sini. Ini untuk volume naik maksimal 8, dan ini untuk volume turun. Kemudian di sini tombol untuk mendengarkan melalui speaker eksternal. Lambangnya seperti ini, maka kita bisa mendengarkan melalui speaker eksternal. Kalau lingkaran seperti ini adalah speaker yang ada di dalam manikin. Kemudian titik hitam ini menunjukkan bahwa di posisi ini
menyala. Kalau kita tekan sekali menjadi titik putih, menandakan bahwa paru-paru kanan tidak terdengar suaranya, seperti itu. Kemudian untuk mematikannya, kita tekan tombol power. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi kami di javamedica.com atau meninggalkan komentar di bawah. Dan terima kasih.